Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tiara Wulansari dengan NPM 21010, jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang munculnya ilmu ekonomi makro dan mikro. Tujuan pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas ekonomi politik dosen pengampunya, yaitu Ibu Helmawati SE MSI. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan, yaitu munculnya ekonomi mikro. Teori ekonomi mikro mula-mula dikembangkan oleh ahli-ahli ekonomi klasik pada abad ke-18 dan 19 seperti Adam Smith, David Ricardo, yang selanjutnya dikembangkan oleh Marshall dan Piaget. Untuk menyusun teorinya, ahli-ahli ekonomi klasik mikro mendasarkan pada anggapan-anggapan dasar tertentu, antara lain: 1. Setiap subjek ekonomi selalu bertindak ekonomis rasional, yaitu para konsumen selalu berusaha untuk mencapai kepuasan maksimal dari setiap barang dan jasa yang dikonsumsi, sedangkan produsen selalu berusaha untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Yang kedua, setiap subjek selalu mempunyai informasi yang lengkap atas segala sesuatu yang terjadi di pasar. Yang ketiga, tingkat mobilitas tinggi sehingga para ahli ekonomi dapat segera menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi di pasar. Berdasarkan anggapan-anggapan tersebut, para ahli ekonomi klasik berkeyakinan bahwa ekonomi akan berkembang secara efisien, pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat, dan kesempatan kerja penuh akan tercapai atau full employment. Ekonomi mikro menganalisa kegiatan-kegiatan dan permasalahan ekonomi dari unit-unit individual. Kelahiran teori ekonomi makro ditandai dengan terbitnya buku yang berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money pada tahun 1973 yang ditulis oleh J.M. Keynes, ahli ekonomi Universitas Cambridge, Inggris, dan buku itu dipandang sebagai tonggak yang sangat penting dalam sejarah pemikiran ekonomi barat. Buku itu meyakinkan teori yang menunjukkan bahwa pengangguran dapat terjadi dan bahkan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Akhirnya, banyak para ahli ekonomi yang menerima pendapat Keynes, dan kelompok ini disebut Keynesian, ekonomis yang sampai sekarang diterima sebagai teori yang benar-benar dan dipraktekkan di banyak negara. Baik, materi selanjutnya yaitu munculnya teori ekonomi makro. Diawali dengan adanya Great Depression pada tahun 1929 sampai 1933, perekonomian di berbagai negara besar menghadapi masalah besar. Angka pengangguran meningkat, output perekonomian berkurang drastis, investasi merosot tajam, terjadi keleluasaan ekonomi. Depresi ini berlangsung lama, itu memboyarkan kelayakan terhadap hipotesis ekonomi klasik. Metode mikroekonomi yang sebelumnya digunakan para ekonom tidak efektif dan menjelaskan mengapa ekonomi terbesar dunia itu jatuh. Mikroekonomi memperhatikan aspek-aspek dari suatu ekonomi, tetapi depresi besar tidak mempengaruhi satu atau dua bagian pasar negara, tetapi keseluruhannya. Para ekonomi membutuhkan cara baru untuk menganalisis ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi Norwegia Ragnar First adalah orang pertama yang menggunakan istilah makroekonomi di media cetak pada tahun 1933. Tetapi ekonom Inggris John Maynard Keynes yang karyanya dan gagasannya pada 1930-an mempopulerkan penggunaan makroekonomi untuk menjelaskan apa yang terjadi dalam skala besar. Keynes menjadi terkenal, yaitu bukunya The General Theory of Employment, Interest and Money yang diterbitkan pada tahun 1936.
yaitu buku itu sebagai yang pertama dari para ahli mikroekonomi yang hebat dengan teorinya tentang apa yang menyebabkan depresi besar dan apa yang dapat mengakhirinya. The General Theory menyampaikan dua hal pokok. Yang pertama, kritik terhadap kelemahan teori klasik yang idealis atau utopian tentang asumsi pasar dan terlalu ditekankan masalah ekonomi pada sisi penawarannya. Kedua, berupa usulan pemulihan perekonomian dengan memasukkan peranan pemerintah dalam perekonomian dalam rangka menstimulir sisi permintaan. Sekian dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat.